Maaf sebelum saya ngaji atau ngomong nggak jelas, alangkah baiknya ini Pak Rektor biar sambutan sebentar. Gitu. Ini permintaan dari Rektor ST. Nyun sewu Pak Rektor, monggo. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, Bu Nyai, Gus Ning, bil khusus yang kita muliakan bersama Gus Muhammad Iqdam yang pada malam hari ini sudah hadir bersama kita, bersama Majelis Sabilut Taubah yang saya hormati beserta ST Nyel gitu ya, ST Nyel Sabilut Taubah Nyel. Yang kami hormati jajaran Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Malang, jajaran pengurus Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Sugianto ST MP beserta segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati pula Ketua Pengawas Yayasan Unisma Bapak Profesor Dr. Haji Badat Muwahid MP beserta jajaran pengawas, segenap wakil rektor, para dekan, wakil dekan, ketua program studi, kepala biro, lembaga dan unit, serta pimpinan di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, Bapak dan Ibu dosen, karyawan semua, dan tentu anak-anakku, mahasiswa Universitas Islam Malang yang senantiasa kami banggakan. Dan juga tentu hadirin semua jamaah dari Majelis Taklim Sabilut Taubah yang pada kesempatan malam ini hadir di kampus Universitas Islam Malang. Pertama tentu kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, nikmatnya, maka pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tentu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan orang-orang pecinta sholawat. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala nanti akan meridhoi semua upaya kita, mengijabah semua doa-doa kita. Hadirin semuanya, tentu kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Taklim Sabilut Taubah bersama Gus Iqdam dan timnya, juga dari tim Hadroh dan juga tentu jamaah semua yang telah hadir di kampus Universitas Islam Malang. Tadi sudah sempat disinggung oleh Gus Iqdam bahwa kampus Universitas Islam Malang ini adalah kampus terbesar milik Nahdlatul Ulama.
Nah, sebagai kampus milik Nahdlatul Ulama, berarti pemiliknya adalah semua warga Nahdiyin. Yang itu tidak lain adalah panjenengan semua. Itu berarti kita, saya, kami dan panjenengan semua bertanggung jawab untuk membesarkan Unisma. Sebagai sebuah perguruan tinggi, salah satu ukuran kebesarannya adalah jumlah mahasiswa. Dan alhamdulillah pada saat ini lebih dari 14.000 mahasiswa belajar di kampus Universitas Islam Malang. Nah, jumlah itu tentu akan bertambah kalau Bapak dan Ibu panjenengan semua yang punya anak, punya ponakan, punya tetangga yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi kemudian didaftarkan ke Universitas Islam Malang. Sanggup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan kalau punya anak, saudara dan sebagainya yang akan melanjutkan studi ke Universitas Islam Malang didaftarkan ke Unisma. Dan sekarang ini insya Allah panitia juga membuka stand pendaftaran. Kami juga memberikan peluang untuk mendaftar 3 hari ke depan untuk jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kalau mau mendaftar ke Unisma 3 hari ke depan mulai besok, lusa dan besoknya lagi, kita bebaskan dari biaya pendaftaran. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebagai perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia, berarti di antara perguruan tinggi lain milik Nahdlatul Ulama, Unisma adalah yang pertama, yang terbaik, yang terbesar. Sementara untuk perguruan tinggi keseluruhan di Indonesia ini lebih dari 4.500 perguruan tinggi jumlahnya. Unisma baik negeri maupun swasta, Unisma menduduki peringkat 54. Untuk negeri dan swasta di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, termasuk yang ada di Brunei, Malaysia, Thailand dan lain-lainnya, itu di wilayah Asia Tenggara, Unisma ada pada peringkat 153. Dan itu merupakan peringkat yang sangat baik, yang tentu akan terus kita upayakan untuk terus naik peringkatnya, karena Unisma sekarang ini akan terbang melesat menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional, menjadi world class university. Tentu dengan doa dan ikhtiar kita semua, panjenengan semua, insya Allah Unisma akan mampu mewujudkan cita-cita dari para pendiri, para pendahulu yang sudah mengupayakan berdirinya dan berkembangnya Universitas Islam Malang ini. Tentu pada malam hari ini kami mohon juga doa dari Gus Ikdam untuk bisa diamini oleh para jamaah semua untuk kepentingan perkembangan keberlanjutan Universitas Islam Malang. Saya kira itu saja, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Rektor, Masya Allah. Ternyata ketika sudah dijelaskan malah tambah ngeri tenan Unisma niki. Ya alhamdulillah dalu niki kula saged khidmah derek nyengkuyung teng Unisma niki, mugi-mugi berkah acara pada malam hari ini benar-benar sejalan dengan apa yang didhawuhkan Pak Rektor tadi, Unisma semakin melesat. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah. Jadi tema acara malam hari ini adalah Syawalan. Syawal. Jadi berbicara tentang Syawal itu berasal dari kata syala yang artinya adalah meningkat atau peningkatan. Artinya apa? Ketika siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi Yunisma ini mengadakan kegiatan yang judulnya Syawalan, yang diharapkan adalah peningkatan atau meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan tadi yang didawuhkan oleh Pak Rektor, semoga ketakwaan kita itu terus meningkat, karena memang sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Lah tujuan acara Syawalan niki jenengan niku gen meningkat. Kebaikan-kebaikan dalam hidupnya itu meningkat. Jadi niki mboten mek trimakno acara terus jumpa pers, terus mari niku roh Gusikdam, iso ndelok Gusikdam, iso gawe video, mboten. Tapi gimana seorang Muhammad Hikdam yang hadir di sini dan panjenengan-panjenengan semua yang mengikuti acara ini, setelah ini semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wangsul saking mriki kebaikan-kebaikannya bertambah. Amin Allahumma amin. Lah kula niku selalu menyiapkan beberapa metode ketika memasuki bulan Syawal. Jadi ketika memasuki bulan Syawal, karena artinya itu peningkatan, saya itu menyiapkan 3M yang harus kita lakukan. 3M. M yang pertama itu adalah muhasabah. Karena untuk menggapai peningkatan sesuatu kebaikan tanpa diawali dengan muhasabah, dia tidak akan tahu apa yang harus ditingkatkan. Koyo ibu-ibu niku ngerti, woh kudunge iki mang rapatek pas. Woh iki mang gincune iki mang rapatek rata. Woh wedake iki mang ora patek rata. Ini adalah hasil dari muhasabah atau introspeksi diri, nek bahasa kasare ngoco. Leres? Arek-arek Malang niki semakin dia itu tidak pernah introspeksi diri, saya yakin tidak akan pernah meningkat kebaikan di dalam dirinya. Contoh ngomongnya fisik ngoten. Jenengan nggak tahu introspeksi diri, nggak pernah ngoco, atau katakanlah tidak mengetahui kadar diri panjenengan sendiri. Padahal kita itu untuk peningkatan atau untuk muhasabah itu harus ikrif qadra nafsik, mengetahui kadar diri kita sendiri. Lah kuncinya ini ya muhasabah. Woh aku iki mang iki wis wayahe ngethoki kuku, iki wis wayahe nyukur rambut, iki wis wayahe nyapo. Itu semua adalah hasil dari muhasabah. Matur suwun Pak Rektor, Masya Allah. Sing ladeni aku rektor. Nyun sewu Pak Rektor, sesama rektor dilarang mendahului. Guyon, lu seneng gak kali Pak Rektor nih? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi muhasabah. Nek panjenengan Syawalan iki pengen hasil, kunci yang pertama adalah muhasabah. Ngoco sik, oh uripku ki ngene. Mencari penilaian. Siap dinilai. Wah awakmu ki ngene, awakmu ngene. Kalau muhasabah ini sudah berhasil, kan tadi 3M. M yang nomor 2 adalah mujahadah. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Berupaya memperbaiki keburukan yang sudah kita ketahui dari hasil muhasabah itu tadi. Kita sungguh-sungguh. Coro ngaji ya tenanan, coro kuliah ya tenanan, coro ngibadah ya tenanan. Memperbaiki dari hasil muhasabah itu tadi. Muhasabah sudah, mujahadah bersungguh-sungguh memperbaiki sudah. Akhirnya M yang nomor 3 apa? M yang nomor 3 yakni adalah muraqabah. Di mana ketika dia itu melangkah kemana-mana, atau dia itu keadaan hidup berjalan-jalan di mana-mana, muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika 3 konsep M, telung M iki mang wis dilakoni, muhasabah,
mujahadah, muraqabah kok diawasi. Insya Allah orang tersebut pada bulan Syawal ini akan benar-benar mendapatkan peningkatan kebaikan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kabeh iso nglakoni. Amin Allahumma amin. Lah ketika diri kita itu sudah konsisten atau istiqomah dalam kebaikan, Syawalan malam hari ini benar-benar berhasil. Sing biyen mamane ngibadahi ora patek kopen tambah toto. Sing biyen kuliah iki mek sak-sake akhirnya tambah menarik, tambah sregep, tambah rajin. Sing biyen mungkin tirakate riyadho iki mang rodok sak-sake kemudian malah istiqomah. Lah, apa yang harus kita gapai ketika kita itu sudah mampu melakukan peningkatan-peningkatan pendekatan atau PDKT kepada Allah itu tadi? Yang kita upayakan adalah qabul. Ketika seseorang itu berjuang pasti endingnya dia itu ingin diterima perjuangannya. Leres napa mboten? Ngapunten, jenengan kuliah ning Unisma wenanan. Kemudian skripsi dilalah gawe konsep sing kok gawe konsep ST lah apa piye. Wah, menobatkan garangan termasuk saya sendiri. Umpamane apa lah judul apa lah. Pasti dari usaha-usaha panjenengan ini yang panjenengan targetkan adalah diterima. Mbuh diterima dosene, mari kuwi ya ditampa, mari kuwi ya berhasil. Ketika keluar dari Unisma pun, ketika panjenengan melamar pekerjaan di mana-mana, iki sing jenengan arep-arepne ya ditampa atau qabul. Leres napa mboten? Nah, jadi sawalane wis, peningkatane wis, kemudian pasti manusia itu mengharapkan qabul, diterimanya amal tersebut. Lah, gen ngerti qabul apa orane upaya-upaya yang kita lakukan ini tadi gimana? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan alamatu qabulit ta'ah antusola bita'atin ba'daha. Tondo-tondone ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau usaha susah payah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diterima atau tidaknya ini ketika kita itu antusola bita'atin ba'daha, konsisten melakukan ketaatan setelah melakukan ketaatan yang lain. Lah, kalau konsep sawalan ini gimana penerapannya, Gus? Setelah kita menghadapi bulan suci Ramadan yang mana kita mengetahui bahwasanya mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaruha illallah, dilipat gandakannya pahala pada bulan suci Ramadan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ning kono lagi promo ganjaran. Ning bulan Ramadan ini lagi promo geden-gedenan. Wong lakoni ganjaran siji bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat, kemudian kita semangat. Ojo sampai mari kuwi wis Ramadane kliwat, awake dhewe malah males-malesan. Wah iki kok ganjarane ra patek akeh. Darus semangat. Wayah bulan Ramadan darus semangat. Wah, krana iki kok ganjarane ya biasa-biasa ae, wis ora semangat neh. Traweh jenengan kuat. Mari traweh jek mutolaah, khataman dan sebagainya. Tapi ketika masuk bulan Syawal jenengan wis leha-leha karena dengan alasan tidak mudhafa'atul ajri. Ora dilipat gandane ganjarane. Lah, niki ternyata bukan alamatul qabul. Jenengan poso ndik wingi iso khatam Quran ping 7, iso khatam Quran ping pisan, ping pindho, ping 3. Kemudian masuk bulan Syawal jenengan belas ora tau ndemok Quran. Sing kok demoki panggah aplikasi Shopee. Wonge teko iki didik-didik pokat paket. Barang paketane teko kon bayar kancane. Wonge teko. Nah, biasanya lingguhe ning dhuwur kono lho. Lah. Loh, ternyata ketika panjenengan itu berbicara sawalan kok mari kuwi leha-leha. Gak salat iki mang. Masjid ruwame nalikane bulan Ramadan. Masya Allah, ya Allah, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, semangat. Tapi mari sawalan ngene iki wis leha-leha. Poso yo aras-arasen, ngaji yo Quran iki mek dipajangan tok, pokoke ketok Islam ngono tok. Ya gitu biasane. Jenengan kan Quran ning omahe jenengan iki koyo nggih ketok Islam ngono. Seleh ning lemari ngono ae. Minimal kok nek tamu weruh wah iki Islam. Tapi gak patek diwaca, apa mau diwaca panggah Yasin nek. Gini mboten?
Panggah Yasin. Bahkan surat sing dijikok nggih salat ya mek kulhu karo Anas. Kuwi wong ya teko kuwi. Lah, ternyata ketika kita itu tidak memiliki semangat melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan, ini bukan alamatnya qabul. Tapi tandane qabul, tandane ibadah diterima, ditampa karo Gusti Allah. Alamatu qabulit ta'ah antusola bi ta'atin ba'da. Dia itu konsisten dan semangat melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Dia itu semangat melakukan ibadah setelah melakukan ibadah yang lain. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Untuk jerene Iqdam. Nek tak omongi kan kaya ora percaya jenengan. Nyawang aku wis kaya jenengan iki nyawang aku ora percaya apa nggumun karo wong ganteng to jane. Kok kaya ngowoh meneng ngono. Diterangne kok kaya ngowoh ngono. Nggih nyuwun sewu Pak Rektor. Paling nom-noman jenengan nggih kaya kula ngeten paling. Lah iya, ya Pak Rektor, aku malah bayangne, aku moro-moro sok nek dadi rektor ngono piye. Aku seneng tapi seneng aku. Iki kampus wong NU, aku gayeng, bengi iki gayeng tenan. Nggih, keranten napa? Kula niku salah satu orang yang sangat percaya dengan barokah dan saya yakin kampus ini didirikan oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh NU, pastinya barokah ini kene bek tenan. Loh, kaya sampean ketarane kuliah leda-lede modelmu kaya ngono kuwi lho. Ora teh menjanjikan ngono lho. Nek entuk barokah, dadine jelas. Lho dadine jelas. Uang ini entuk barokah dadine jelas. Aku mbiyen yo ngono, ketarane mondok ngene ketarane yo karo kaya wong ra jelas nasibku ora jelas ngono. Alhamdulillah saiki yo lumayan. Dibanding awakmu yo kadowen. Guyon-guyon, tenang-tenang. Lah. Terus ngomong nih kuwi mang. Gue nyambung. Gue daripada ra nyambung gue bingung. Ini ngaji sik, rodok ngaji sik. Wa alamatu raddiha antusola bimaksiatin ba'daha. Dan tanda-tandanya ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kebaikan dia itu kembali melakukan keburukan atau bahkan kemaksiatan. Ramadan sregep, mari kuwi Sawal maksiat maneh. Lah iki lho enek sing muni nggih lho. Iki tok sing muni nggih iki mek ora poso melu riyaya iki. Ngono gayane tuku sandangan 3 setel. Potongan ngono Alamatu raddiha antusala bimaksiatin ba'daha. Tondo-tondone ngamal utawa ibadah yang ditolak oleh Allah kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah ketika dia itu sudah melakukan kebaikan kemudian yo wis mek gugurne kewajiban tok. Poso Ramadan diingi mek gugurne kewajiban tok. Traweh diingi mek pantes-pantes krana Islam kuwi mang lho. Tapi kemudian masuk bulan Syawal jo meneh ibadah yang sunnah, fardu-fardunya Allah pun ditinggalkan. Naudzubillah min dalik. Ternyata itu bukan keberhasilan dari Syawalan. Itu bukan keberhasilan dari konsep acara pada malam hari ini. Iku tondone ngibadahi panjenengan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kembali lagi seperti yang saya bicarakan, setiap perjuangan apapun puncaknya kita mesti mengharapkan qabul. Jenengan donga sawi sing kok arep-arep qabul apa ora? Qabul. Jenengan ngelamar cewek mas-mas iki lho. Jam 6 isuk mangkat kok pasani Senin Kemis. Dilalah jam 6 bengi dibukane lawang sing kok arep-arep apa? Qabul. Ditampa, ya Le, anakku gawenen. Aku masrahne anakku karo kowe krana melas nyawang rupamu. Ya toh? Lha iya ora? Sing diarep-arepi qabul. Bukan kok kita itu terus bar kuwi terus ikhtiar mati-matian memperjuangkan sesuatu dengan mati-matian terus mari kuwi ditolak mboten. Pingin ide mesti qabul. Lah maka dari itu nek pancen Syawalan pada malam hari ini berhasil, gimana kebaikan-kebaikan yang sudah panjenengan tanam pada bulan suci Ramadan kemarin. Apapun amaliyah yang panjenengan lakukan, kemudian panjenengan konsisten melakukan amaliyah berikutnya. Dan kemudian bahkan meningkatkan amaliyah panjenengan, kedekatan panjenengan oleh Allah insya Allah akan semakin dekat. Dan panjenengan akan mendapatkan kriteria manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dari itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ma ahsanal hasanat ba'dal hasanat. Betapa mulianya kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan.
Betapa mulianya mari Ramadan bulan Syawal jenengan kuwi mang silaturahim, halal bihalal, kemudian meningkatkan ketakwaan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulakno halal bihalal silaturahim dan kuwi mang murni tinggalane ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ah, enek ning Indonesia tok. Dan riayan kuwi lho. Nek klambi anyar karo nyangoni ponakane, kuwi aku ora ngerti sing ngusumne kuwi sapa. Budrek kuwi ya. Aku dadi paklik ngene ya malah jibek kudu nyangoni ponakane ya. Sapa kuwi sing ngusumne kuwi? Sing jelas kudu ulama kuwi. Sing ngusumne. Lah iya, klambi anyar kuwi ora kudu kuwi. Klambi anyar ora kudu, tapi istimewane ulama-ulama ahli sunnah iki ya ngoten niku lho. Beliau meninggalkan tradisi yang tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, bahkan piye carane ketok menarik, bahkan piye carane enek nilai tambah ning urip iki. Ya kuwi mang ma ahsanal hasanat ba'dal hasanat. Betapa mulianya, betapa istimewanya. Mari poso, mari mujahadah, mari traweh, nglakoni salat sunnah. Aku yakin jenengan iki witir kan krana traweh tok kuwi to. Lho saiki apa enek iki sing nglakoni witir? Alah rasa gaya, disangka bathuke ketara kabeh aku. Wong aku sak liyane tukang ngaji rada ndukun barang kok. Jadi yo paham aku. Tapi kan wayah bulan Ramadan poh witir, Masya Allah. Mari kuwi ngono gayane engko bagi-bagi takjil. Mosok sedekah ngenteni bulan Ramadan tok. Mari kuwi yo medhite kliwat. Wong medhit wonge teko. Sing ndi? Oh, malah ngacung. Pun. Wa akbah sayyiat